seorang perempuan itu suka main ke rumah itu. Sebenarnya yang dicari adik saya, tapi malah sering ketemu saya. Gitu. Waduh. Memuliakan Tuhan melalui doa dan pekerjaan tadi itu. Yang kadang-kadang memang nggak normal ya. Seharusnya orang sudah istirahat, loh kok masih melayani. Dalam kehidupan mereka hanya mengucapkan 2 kaul. Oh gitu Mo? Taat, selibat. Nggak kalau kemiskinan Mo ya? Tidak menyebutkan kemelaratan. Jadi kaya raya? Ya. Oh enggak. Halo Sobat BMV, selamat datang nih di program terbarunya Komsos Katedral. Namanya Joki Bicara, bersama saya John Sis. Dan saya Lucky. Kita akan ngobrol santai nih di program ini. Bersama narasumber yang menarik dan mengangkat tema yang seru pastinya. Sis, sebelum kita panggil narasumbernya, pasti banyak nih Sobat BMV yang belum tahu mengenai program baru ini nih yang ada di Komsos Katedral. Joki Bicara itu apa sih kira-kira? Iya, jadi gini Luk. Selain singkatan dari nama kita tentunya ya, John Ya, Sis dan betul. Lucky bicara. Tapi juga teman-teman Komsos punya harapan Apa untuk tuh? program ini. Iya. Jadi kalau menurut lu, Joki itu apa sih? Kurang lebih kayak calo ya? Ya, calo tapi dalam konteks positif ya, tentunya di Komsos ya. Jadi teman-teman Komsos berharap program ini bisa jadi sarana umat, mediumnya umat nih, jokinya umat untuk bicara. Jadi mungkin gitu. umat punya pertanyaan seputar katekese, apologetik, atau juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik sampai kritik. Mungkin agak berat ya, Iya, tapi berat, kita sudah berkomitmen, kita akan jadi jokinya betul. umat. Kita sampaikan apapun kepada gereja untuk gereja yang lebih baik, pastinya. Jadi, Sobat BMV yang punya mungkin masukan, kritik, pertanyaan seputar iman, langsung ketik aja dan komen Di kolom dong. komentar Di ya? kolom komentar. Iya, Kira-kira boleh. itu loh. Jadi, langsung aja deh, nggak usah lama-lama. Narasumber kita siapa sih lo? Episode pertama kita langsung gas aja nih ya. Mantap. Kita tampilkan artis katedral kita yang biasa dipanggil Romo nih. Wah, udah ketahuan nih siapa ya? Romo kan banyak tapi. Oh iya. Iya. Jadi the one and only Romo Harun. Romo, sehat Romo. Puji Tuhan. Silakan Romo. duduk, Romo. Asik. Ya, Luk. Tadi kan, ini kan pastor paroki kita, Romo Haruno. Kenapa dibilang artis, Luk? Mungkin Romo tahu jawabannya Romo? Nggak tahu tiba-tiba artis itu nggak tahu. Aduh. Karena nggak punya tampang artis juga. Coba tolong dijelaskan dong, Luk. Masa lu nggak tahu sih? Kan Romo Harun sering viral nih di Astaga. konten-konten Komsos Katedral. Iya, ratusan ribu ya. Iya, view-nya betul. luar biasa. Jadi Romo, kita mau lanjut jadi Romo atau berubah jadi artis, Mo? Romo. Oh, tetap Romo. Tetap ya, Karena- jadi kita Iya, lanjut nih. Saya kepingin jadi Romo dan terus menjadi Romo karena coba-coba yang baru saya takut malah nggak cocok amat gitu. Oh, iya. Karena Bener, nggak tampang-tampang amat selain ya Romo. Oke. Jadi, Karena itu sudah dibangun dari kecil. oh, jadi kecil. Romo. Ya, dari kecil. Karena masih belum sekolah pun saya sudah dipanggil Romo. Saya. Wah, luar biasa. Gitu, ya. Sebelum masuk ke Menarik, situ, menarik, ya. Romo. Ya. Nah, kita mulai dari pertanyaan pemanasan dulu ya, Romo. Ya, ya, boleh. Jadi gini, Mo. Silakan. Kebetulan teman saya nih, kita kan mau ngobrolin tentang panggilan, Mo. Ya. Mungkin ini so taunya saya nih, Mo ya. Kan panggilan tuh ada 2 ya, Mo ya. Panggilan khusus dan panggilan umum. Panggilan umum itu mereka yang memilih menikah. Ya. Panggilan khusus itu biarawan-biarawati yang memilih selibat Ya. lah, Romo ya. Nah, karena khusus tidak banyak, kita mau bahas. Oh ya, silakan. Sudah kelihatan kan, Luk? Baju hitam, pakai kolar. Gak mungkin dong. Pasti kita ngomongin tentang panggilan nih Iya, sama betul. Romo Harun. Kebetulan untuk pertanyaan pemanasannya dari Lucky nih, Mo. Yap. Karena dengar-dengar dulu Lucky sempat Oh. mau masuk, mau jadi pastor mau katanya. Kok nggak Iya. jadi? Iya, kok nggak jadi, Luk? Iya, jadi memang sempet dulu mau jadi Romo. Ya. Iya, tapi dengar-dengar katanya Romo gajinya nggak tetap. Jadi Waduh. Padahal banyak ya, Mo ya? Oh, enggak ya? Banyak sih, banyak. Wih, banyak loh. Bisa Iya, lagi bagi. banyak. iya. Langsung aja deh, Luk. Pertanyaan pemanasan apa? Mau tanya formulir, tips atau apa, Luk? Silahkan, Luk. Oh, mungkin yang ringan-ringan dulu kayak Romo. Ya, ya, boleh. Umur tabisan Romo sekarang berapa sih? Saya ditabiskan tuh 25 November 1985. Coba tolong dihitung. Berapa tuh? Ya. Mungkin yang tim kreatif Tim kreatif bisa itu nggak? 85 ke 2023 berapa nih? 35 ya? Ya. Ya, Luar berarti biasa. kurang lebih 35 ya, Ya. Romo. Ya, 35 Mungkin tahun. awal mulanya Romo bisa terpanggil tuh di titik apa itu, Romo? Ya, saya terpanggil ya
saya tertarik untuk menjadi seorang Romo itu sejak kecil ya. Dari Sejak kecil. saya sebelum sekolah saya sudah sangat terpesona, terpikat untuk jadi seorang Romo karena rumah orang tua saya itu tempat berdatangannya macam-macam Romo. Oh. Dan di mata saya nggak ada sih figur yang sekeren seorang Romo. Oh. Romo itu paling keren. Iya, Kalau iya, iya. saya banding-bandingkan dengan sekarang ya, kalau sekarang ini ada HP, ada benar. TV yang keren, ada ya media terus YouTube dan seterusnya. Kita bisa ada pembanding sana. Tapi zaman dulu nggak ada. Yang ada hanya seorang Romo yang paling keren. Kerennya seorang Romo adalah menurut saya ya, Apa tuh, Apa Mo? tuh, Rom? dia kemana-mana berjubah. Oh. Kemana-mana. Tidak pernah berbaju yang berbentuk seperti ini, kemeja begini, berjubah. Nah, di sana karena kebanyakan Romo yang umumnya berjubah putih, putih itu begitu kerennya. Dan putih tidak hanya asal putih, tapi betul-betul disetrika. Bahkan waktu itu disebut orang bilang di Kelantang itu ya. Jadi kalau setrika itu licin sekali. Kalau lalat mencolok pun bisa tergelincir itu. Nah itu dari jubahnya. Selain jubah, nggak tahu itu Romo yang bule maupun bukan, biasanya pakai baret. Baret itu entah yang warna hitam atau biru tua begitu. Biru tua. Dan ini yang menarik adalah bahwa di kampung tempat saya lahir, saya itu orang Klaten ini. Oh iya. Saya orang Klaten yang orang bilang katanya juga gudangnya lahirnya Romo-Romo. biaran-biarawati dan juga tempat saya lahir dibesarkan di sana. Seorang Romo itu tampilnya beda dengan masyarakat lain. Selain berjubah, di kepalanya ada baret, lalu bersepatu yang kinclong begitu. Mereka datang ke kampung saya yang masih rata-rata, ya tanda kutip, belum berkecukupan amat hidup ekonomi masyarakat. Romo itu datang dengan kendaraan entah sepeda motor atau mobil. Ciri khas waktu itu yang datang ke kampung saya adalah mobil Willys. Wih. Mobil Willys. Terus kalau motor ya misalnya BMW, DKW, Puh ini. Nah, Haruna kecil pokoknya mau tampil keren seperti Romo. Maka Iya, iya, mimpi iya. saya pokoknya jadi Romo, jadi Romo, jadi Romo. Iya. Nah, saya tambahkan ya, saya ini adalah anak nomor 5 dari 10 bersaudara. Banyak banget ya, Mo ya? Ya, sebelum saya itu ya 4 orang itu perempuan semua. Lalu lahir saya. Setelah saya lahir adik-adik saya 5 orang, laki-laki semua. Jadi sebelum saya itu perempuan semua, lalu ke saya nomor 5 ini. Karena saya anak laki-laki pertama, saya sangat disayang, dimanja oleh bapak ibu saya. Termasuk oleh mbak Yu saya. Nah termasuk karena disayang oleh mbak Yu saya pun kalau ya karena disayang ya, dimandiin oleh mbak Yu saya, diandukin, dibedakin, sambil ditanya, kamu nanti kalau gede mau jadi apa? Jadi Romo. Ya karena Romo, bermacam-macam Romo yang datang pergi ke rumah orang tua saya, sebenarnya tujuan datang ke rumah orang tua saya bisa ngobrol sampai menginap, tapi kadang-kadang datang sekilas tanya, Pak, alamat keluarga ini di mana? Nah, langsung pergi. Tapi itu begitu seringnya, maka figur pastor, figur Romo itu begitu dominan dan tergores di hati saya, dan saya ingin jadi Romo. Dan jadi beneran. Iya, betul. Ya, Melekat ya. mimpi jadi kenyataan. Wah, itu Nah, dia. itu jadi saya mimpi untuk jadi Romo dari kecil, sehingga ya sekarang ini yang saya jalankan. Begitu? Karena di mata Romo berkarisma gitu ya. Romo Ya, itu ya. pokoknya keren lah Romo Iya, itu. betul. Ya, Dan sekarang jadi Romo yang keren beneran. Iya, Sering bener, viral. Viral. Ya. Artis. keren, viral, tampak ada plusnya ya karena baru saja mandi saya. Jadi Iya, wangi. iya, iya. Iya. Ya, Romo, nah tadi kan Romo sudah ceritakan ya bagaimana jalan panggilan Romo. Jujur, saya pribadi sih penasaran, Mo. Romo ini kan memilih selibat ya, Ya. tidak boleh menikah, Mo. ya. Secara khusus, kenapa ya, Mo? Romo tuh nggak boleh menikah. Mungkin kalau Romo boleh menikah, jadi lebih banyak yang mau jadi Romo mungkin. Tapi kenapa, Mo? Bisa dijelaskan nggak, Mo? Jujur saya tidak bisa mengetahui asal-muasal dan belum pernah ada wacana bagaimana sih ada perubahan.
status pastor yang selama ini selibat tidak menikah, lalu apakah ada kesana nanti ada perubahan boleh menikah atau saya punya pendapat pribadi bagaimana? Tetapi saya mengikuti ya alur Ajaran. saja Ya. bahwa jadi romo ya persyaratannya seperti ini. Salah satu persyaratannya adalah tidak menikah. Nah, saya ikut pendapat begitu saja. Jadi sekarang kalau ditanyakan, lalu bagaimana pendapat romo? Ya paling oke karena pastor itu unik dan bahkan ada landasan kitab sucinya, ada landasan hukum gerejanya Ya. begitu. Saya tidak berani sedikit pun untuk memasukkan ide pribadi selain yaitulah romo Katolik ada romo yang tidak menikah itu. Begitu. Iya. Gitu. Tadinya kalau boleh menikah, Romo, Jonsis mau langsung daftar, Romo. Oh, daftar. Iya. Ya, tapi saya nggak kebayang itu. Dalam artian begini, uskup mana atau ordo mana itu yang Yang mau terima. menjadi penambahan. Karena kok Iya, kesannya semakin ke sini, paling tidak Santo Yohanes Paulus kedua, dia kok dan juga paus-paus yang sekarang semakin menegaskan untuk mempertahankan status para pastor, romo, imam Katolik itu yang tidak menikah Tidak itu. menikah. Ya. Itu. Jadi untuk saya pribadi nggak terbayangkan apakah ke depan ada suatu perubahan yang begitu mendasar begitu. Iya, baik Romo. Jadi tadi kan Romo itu kan hidup selibat ya. Ya. Ya, dan Romo juga tadi sudah bercita-cita dari kecil memang mau menjadi Romo, menjadi imam gitu ya. Ya. Nah, mungkin dulu Romo sempat pacaran atau deket sama cewek gitu Oh, dulu. ini. Pernah nggak? Cinta-cinta monyet gitu, Romo. Iya. Saya adalah orang yang sehat ya. Iya. Saya sangat mengagumi keindahan-keindahan yang diberikan oleh Tuhan, entah alam maupun juga ya ciptaan lawan jenis saya, perempuan-perempuan. Dan saya bersyukur, saya dulu waktu SD, SMP, saya juga sudah seminari menengah, setingkat ya SMA begitu. Ya saya tertarik tentu ya, tertarik. Tapi kan ya paling di batin saja. Tapi berteman, saya bisa banyak berteman siapapun. Hanya misalnya kakak pernah ngobrol ke saya, wih, adikmu keren, adikmu cakep itu. Wah, saya juga bangga juga. Tapi orang itu hanya ngomong lewat kakak-kakak misalnya. Oh, iya. Ya, pernah juga ada seorang perempuan itu suka main ke rumah itu. Sebenarnya yang dicari adik saya. Tapi malah sering ketemu saya. Gitu. Waduh. Tapi hanya ketemu saja, nggak menjanjikan lah. Ya. Kalau saya menjanjikan mungkin bisa jadi nggak jadi romo. Iya. Harusnya ketemunya pas habis mandi, Mo. Ya, jadi benar, itu. ya, betul. Nah, tapi untung saya itu kalau Lebih mandi ganteng tengah ya. malam, jadi dia nggak akan tengah malam. Gitu. Mandi tengah malam. Ya. Iya, iya. Mo, kita kan tadi sudah bicara soal masa lalu ya, Mo ya. Ya, Soal ya. latar belakang dan segala macam. Kita jujur penasaran kalau kehidupan seorang imam nih, Mo ya. Atau kaum selibat lah ya. Apakah memang kehidupan mungkin di pastoran atau di biara gitu ya, Mo. Kehidupan apakah memang berdoa gitu? Apakah memang sesuci itu atau sebenarnya ya sama aja kayak orang-orang yang lain gitu mau kehidupannya, Mo. Ya, Boleh diceritakan, sebenarnya Mo? seorang imam hidup sehari-harinya ya, memang dilandaskan dari suatu kedisiplinan hidup. Dan kedisiplinan hidup seorang romo, seorang pastor sehari-hari, apakah memang aturannya seperti itu? Tetapi sebenarnya saya mengalami suatu pembentukan pribadi, saya alami dari rumah sih. Saya hanya menyebutkan begini, bahwa keluarga adalah saya sebutkan sebagai gereja kecil, gereja pertama utama sejak kecil saya. Ayah ibu saya seorang Katolik yang luar biasa. Bisa katakan orang Katolik yang sangat kolot, kokoh, kuat, pendoa, pekerja keras juga. Kami diajari begitu semua. Diajari hidup doa, kalau ada kesempatan ibadah, ya ikut ibadah. Dan kami dipastikan oleh orang tua harus sekolah Katolik semua. Tidak ada sekolah swasta atau negeri. Lalu dari situ itu, maka saya waktu masuk seminari dan menjadi romo itu, sebenarnya tidak bergeser jauh amat dari kehidupan saya waktu kecil. Hidup berdoa dan hidup bekerja. Saya termasuk orang yang ya tidak sulit untuk berdoa, tidak sulit. Saya bahkan mudah untuk hening, untuk doa.
tapi juga saya tidak sulit untuk bekerja. Dan itulah yang terjadi dalam hidup sehari-hari. Ada doanya dan juga ada bekerjanya. Termasuk sebenarnya saya dibentuk sebagai pribadi yang pekerja keras. Pekerja keras. Boleh saya ceritakan pekerjaan apapun di muka bumi ini pernah saya lakukan. Dalam artian orang kampung loh. Kayak orang kampung, apapun orang kampung laksanakan, saya pernah kerjakan semua. Gitu. Kalau pekerja, tadi kan Romo bilang Ya. berdoa dan bekerja. Ya. Kalau kerjanya Romo tuh ngapain mau selain misa? Ya. Boleh tahu nggak kita nih? Kerjanya Romo. Begini, saya berikan gambaran. Saya ditabiskan tanggal 25 November 1985. Ya. Begitu saya ditabiskan, saya dipanggil uskup saya, almarhum Ignatius Harsono. Dia panggil Romo saja baru ditabiskan. Lalu untuk tugas pertama Romo, saya tugaskan ke seminari. Seminari. Jadi tugas saya praktis, tidak hanya berdoa dan misa, tapi saya bekerja di seminari itu. Saya bekerja di seminari karena pertama saya jadi seksi kesiswaan, ya saya bangun persis anak seminari bangun itu. Bangun itu jam 4:30 itu. Bangun jam 4:30. Lalu mulai bergegas, mandi, masuk kapel, berdoa bersama anak-anak, lalu kerja. Karena kerja saya adalah bagian kesiswaan, ya mendampingi anak-anak supaya cepat ke kelas, lalu saya juga langsung mengajar. Saya menjadi staf seminari sebagai Romo Muda tahun 86 sampai 92. Saya menjadi guru apa? Guru apapun. Guru apapun. Dalam artian saya menjadi guru agama, guru bahasa Latin, guru sosiologi, guru olahraga. Serba bisa. Termasuk saya hobi olahraga saya. Ya. Maka lihat, saya kan tampil seperti ya olahragawan. Iya, fit ya, luar biasa loh. Tapi teman-teman. saya seorang olahragawan dan saya punya salah satu kekhasan di seminar itu, saya akrab dan dekat dengan anak. Ya, karena waktu saya menghadirkan diri di seminari, saya mengatakan kalau kalian mengharapkan apa sesuatu dari saya, ya lihatlah. Lihatlah ya saya ada pendoanya, saya juga ada pekerjanya. Jadi kalau ditanyakan, 6 tahun pertama kerjaan saya sebagai seorang Romo adalah sebagai seorang guru di kelas. Tapi juga di luar kelas memberi contoh pada anak-anak, dan yang paling dekat dengan saya adalah ya olahraga, kerja tangan, menyapu, membersihkan lingkungan seminari begitu. Tapi waktu saya menjadi Romo awal, saya juga mengajar di SMA Regina Pacis Bogor, lalu saya juga mengajar di SMA MY Sukasari Bogor. Tapi artinya ya ada betul kegiatan sebagai seorang imam yang ibadah itu, tapi saya juga benar-benar bekerja. Kalau jadi wali kelas, ya mengisi rapot. Mengisi rapot. Anak-anak yang punya rapot dari saya sebagai wali kelas, mereka nggak menyesal sih. Karena tulisan saya bagus. Karena tulisan saya bagus. Ngisi rapot saya. Nilainya dibagusin nggak, Pak? Ya enggak. Kalau itu bagus. Tapi begini, biasanya kalau anak-anak itu sedih kalau punya wali kelas, di mana wali kelas saya tulisannya jelek. Jadi tulisan di rapotnya juga jelek. Mereka menyesal punya wali kelas yang tulisannya jelek. Kalau tulisan saya, mereka bersyukur pada Tuhan. Waduh, luar biasa. Nah, itu kerja. Nah, saya gambarkan setelah saya di seminari itu, lalu saya ke paroki-paroki. Paroki-paroki. Saya pindah Rangkas Bitung, 92, 95. Itu kerja keras betul. Karena saya punya pastoran, punya wilayah terdekat itu namanya Pandeglang, 20 kilo. Dari pastoran ke Labuhan, 60 kilo. Dari pastoran ke Teluk Lada itu, sebelah selatannya Labuhan itu, Teluk Lada itu ya 70 kilo. Yang terjauh adalah kalau ke Cikotok 150 kilo, naik lagi ke Cirotan itu 170 kilo. Luar biasa. Ya, itu ketika 3 tahun 92, 95 di Rangkas Bitung. Saya langsung pindah ke utara di Paroki Serang. Di sana tahun 95, 2000. Kembali sedikit tentang tadi, apa kerja seorang Romo? Iya, Mo. Ya, kerjanya berat sekali. Berat sekali. Jadi ngurusin umat kewilayahan, dan saya itu seakan-akan orang yang super mengerti lah gitu. Karena waktu di Rangkas Bitung saya tugas rangkap. Tugas sebagai kepala paroki,
Kepala Perwakilan Mardiwana untuk Kota Rangkas, untuk Kota Labuan. Lalu saya juga menjadi perwakilan Yatnayuwana yang menangani rumah sakit rumah Misilbak. sakit. Iya. Lalu saya juga menangani sekolah pendidikan kesehatan. Lalu juga menangani Gua Maria yang sedang kisruh diprotes oleh ya sejumlah organisasi. Gua Maria Kanada itu, Mo? Ya, Kanada. Wah, jadi ternyata tidak hanya misa aja, Mo ya? Oh tidak. Jadi tidak. seorang imam tuh pekerjaannya banyak sekali ya, bahkan sampai Iya. rangkap-rangkap Romo tadi. Iya, Ya, sudah tadi. dijelaskan tadi. Luar biasa. Ya, maka itu tadi itu di awal-awal disinggung tentang selibat. Nah, selibat ya hidup yang tidak menikah, hidup untuk memuliakan Tuhan melalui doa dan pekerjaan tadi itu. Yang kadang-kadang memang nggak normal ya. Seharusnya orang sudah istirahat, loh kok masih melayani. Seorang harusnya istirahat menikmati pribadi, nggak boleh untuk urusan pribadi, tapi kembali pada pelayanan tadi itu. Jadi itu makna dari selibat yang tidak terikat oleh perkawinan. Orang bisa fokus, orang bisa total tuntas untuk Full time gitu ya, untuk umat ya, Romo. full Ya. time. Ya, full Romo, time. saya ingat sekali nih Sobat BMV dan Lucky. Romo Horn ini salah satu imam yang ketika bertransisi menjadi pastor paroki, dalam sambutannya menyediakan dia 24 jam Iya, untuk betul. umat. Silakan hubungi Benar, saya. benar. Selama mata saya masih terbuka, saya akan Ya, ada siap gitu pokoknya, untuk Romo. umat. Ya, Luar betul. biasa, Mo. Waktu saya masuk ke paroki katedral ini, ya awal 2020, saya berkomitmen di hadapan umat, saya siap untuk melayani. Itu sesuai dengan moto tabisan saya. Apa tuh, Mo? Moto tabisan saya adalah Vivo ut Serviam. Yang kalau di Indonesia kan, saya hidup agar saya melayani. Saya hidup untuk melayani. Saya berani pasang badan untuk, aku ini pelayan. Aku ini bukan raja atau majikan, aku pelayan. Dan mungkin dari situ, saya tersemangati, terinspirasi, ya gaya hidup saya untuk pelayan, melayani itu. Nah, maka itu, di awal paroki ini, saya mengatakan saya siap melayani 24 jam sehari, terus 7 hari dalam sepekan, 365 hari dalam setahun. Dan saya meniru gaya hidupnya Uskup Bandung, Monsieur Ars almarhum, yaitu siap diganggu. Siap diganggu. Nah, siap diganggu itu dengan cara saya bagikan nomor HP saya kepada siapapun. Mungkin anak yang masih dalam rahim, saya kasih. Sampai dengan siapapun Dalam yang rahim, bisa ya. pakai HP. Sampai sudah masuk dalam enggak, Mo ya? Enggak ya? Bisa kontak. Masa udah masuk gimana nanti? Memang saya mungkin dianggap sombong dan terlalu berani royal memberikan nomor HP ya. Dikritik oleh seorang teman, seorang Romo. Iya, betul. Oh gitu. Haruno, kamu sembarangan aja Bahaya. memberikan nomor HP kepada siapapun. Bagaimana nanti kalau disalahgunakan? Penipuan gitu. Pinjol. Ya. Pinjol. Tapi mungkin karena saya anak Tuhan, terlindungi sampai hari ini. Loh, Nah, itu dia. Jadi membagi-bagi nomor HP nggak ada negatif-negatifnya begitu. Iya. Dari tahun 85 Romo ya. 38 tahun. Oh lah, kalau- Bukan 35 tadi. Aduh, tim kreatif. Tuker nih ganti, harus diganti Iya, dari nih. next. 38 tahun Romo merefleksikan itu. Iya. Dan tadi motonya ya. Hidup untuk melayani Romo Ya, ya. Vivo Luar biasa. Serviam, hidup untuk melayani. Gitu. Luar biasa Romo. Nah Romo, tadi kita ngomong panggilan Romo ya. Ya. Nah, kan ada Romo fakta di lapangan dalam menjalani hidup panggilan. Itu ada orang-orang yang mungkin merasa, oh ternyata panggilan saya bukan di sini. Ya kan? Ada pastor-pastor atau mungkin biarawan-biarawan yang akhirnya Ya. kembali lagi menjadi umat. Hmm. Gitu Romo. Dengan, saya nggak tahu lah, dengan segala proses dan dinamika yang ada. Ya. Bagaimana Romo melihat fenomena itu Romo? Ya, saya punya kesempatan ya. Saya punya kesempatan dan saya sempat untuk mengamati sesama imam, mengamati sesama imam. Tapi itu semata-mata berangkat dari hasil pengamatan. Ya. Bahwa kalau ada Romo yang sampai keluar meninggalkan hidup imamatnya begitu, Iya. kok itu saya simpulkan bukan suatu yang dadakan. Jadi artinya itu beruntun gitu. Ada mungkin kelihatan kurang semangat. Proses Kalau ada kelihatan kurang maksimal. Kalau ada acara-acara pertemuan nggak hadir. Iya. Nah, ada pengalaman seorang Romo begitu. Terus yang lain begitu. Oh, ternyata bahwa sebenarnya
lepasnya status imamat, lepasnya status biarawati itu sebenarnya biasanya bukan tiba-tiba, tapi itu adalah merupakan rentetan Proses panjang. ya, namanya. proses panjang gaya hidup yang bersangkutan. Entah itu seorang romo, entah seorang biarawati. Saya mengetahui itu juga karena tadi disebutkan saya menjalani hidup sebagai seorang romo sudah 38 tahun ya. 38 tahun, Romo. 16 tahun saya mengurusi seminari. Oh. Artinya saya melihat bagaimana mereka berproses di seminari, ketemu rekan-rekan imam, lalu juga melihat imam-imam, oh mereka yang akhirnya keluar itu ternyata rentetan keadaan tadi itu. Dan mari kita boleh mengetahui ya, bahwa sebenarnya orang untuk keluar itu tidak tiba-tiba keluar. Tidak. Biasanya oleh biara, oleh ordo, atau oleh kuskupan, seorang anggota yang menyatakan keluar itu diberi kesempatan untuk hidup di luar dulu. Jadi tidak tiba-tiba keluar sebenarnya. Ya udah, sekarang hirup udara luar dulu, free. Rasakan bahwa tidak usah menjadi imam, tapi kamu free. Gitu. Setelah di luaran, ada yang bisa merasakan nyatanya lebih enak jadi romo. Akhirnya kembali. Boleh tuh, tapi ya? Ya, karena kan dia belum menjalankan sesuatu yang ekstrim-ekstrim, boleh saja. Iya. Kan biasanya di luar itu dititipkan di suatu paroki, atau di suatu biara, atau karena di Pulau Jawa sudah terlalu biasa, dia diberikan keluar Pulau Jawa. Nah, setelah dia menimbang-nimbang sana setahun tuh, tanyain, bagaimana? Masih mau keluar? Belum jawab. Oke, ditambah lagi. Terus dipanggil lagi. Oh, ternyata dia kesimpulannya, saya masuk lagi deh. Gitu. Ada. Tapi pada, enggak, stop. Saya udah pertimbangkan lebih dari setahun, saya berhenti. Gitu. Biasanya begitu. Jadi kalau umat kan melihat, loh kok dia keluar. Tapi sebenarnya sudah rentetan gaya hidup, kehidupan, tapi juga diberi kesempatan retret, atau yang disebut extradomus. Extradomus itu adalah orang yang hidup di luar tugas imamatnya, tapi di luar begitu. Di luar itu di mana, Romo? Ya biasanya ya di suatu paroki, atau di suatu biara, atau di suatu yayasan. Bahkan kita yang tinggal di katedral ini, di sebelah itu dulu ada bank NSP. Iya. Nah, ada seorang Romo, namanya Romo Freddy, OSC, dia pernah merenung-renungkan dia mau keluar apa enggak. Dia kerja di bank itu. Kerja di bank NSP sebelah. Lalu nanti kalau pas istirahat, saat snack, dia pergi ke pastoran katedral. Ngopi, snack situ, nanti kalau jam kerja mulai, kerja lagi. Tapi setelah dia merenungkan, ternyata ujung-ujungnya dia keluar. Nah, tapi jadi keluar itu disuruh merenung dulu, retret dulu, menimbang-nimbang dulu. Baru kalau dia mengatakan, saya mau kembali, diizinkan kembali. Kalau dia menyatakan keluar, oh, Anda sudah merenungkan cukup lama, ya silahkan, hak Anda untuk keluar. Gitu. Jadi tidak tiba-tiba keluar. Gitu. Iya, jadi memang dikasih pilihan dulu ya, Romo. Ya, kecuali kalau ada peristiwa yang sangat-sangat ekstrim. Sangat ekstrim. Apalagi disebut, wah ada seorang Romo kriminal. Gitu. Ada pokoknya melanggar suatu tatanan kehidupan yang disebut sampai pada level amoral misalnya. Tak terampuni misalnya. Dan di situ tidak bisa terima oleh para umat umumnya, tidak bisa diterima oleh masyarakat umumnya, ya sudah. Anda harus keluar. Tegas. Gitu. Ya, tegas karena misalnya ada tanda kutip mungkin ada suatu skandal tak terampuni. Anda harus keluar. Gitu. Bahkan ada suatu kebiasaan, ada peraturan di suatu biara. Dia tidak usah ditegur oleh kepala biara atau uskup, tapi dia kalau sudah melanggar secara ekstrim, malam hari sebelum dia dipanggil atasan itu, dia seharusnya sudah menulis, saya sudah di luar. Gitu. Dia sudah menyatakan keluar itu. Jadi ternyata itulah tradisi, ada romo, ada suster, ada frater diakon, yang itu menyatakan keluar biasanya kurang lebih begitu prosesnya, kurang lebih begitu. Ada prosesnya. Iya, jadi memang proses panjang yang tidak seperti kata Luki misalnya bahasa apa tuh?
bahasa Inggrisnya ujuk-ujuk sekonyong-konyong itu. Iya. Tiba-tiba itu ada. Iya. Itu tiba-tiba. ada prosesnya. Ada proses panjang, dikasih Ya. pilihan dan segala macamnya, ya. Romo. Iya. Jadi gereja itu sangat-sangat manusiawi sebenarnya. Gereja Katolik Memberi sangat kesempatan Romo yang ya. beri kesempatan. Untuk berefleksi Romo ya. Ya, dari awal pun juga nggak ada kata paksaan harus selibat, nggak ada. Terus nggak ada kata juga paksaan harus jadi imam, nggak ada. Semua itu melalui melamar, Inisiatif orangnya Romo Ya. ya sebenarnya ya. menulis. Ada proses menulis. Dan melamar ini belum tentu diterima, belum tentu. Dia menggebu sekali kepingin jadi romo, tapi mungkin karakter, perilaku, kesehatan nggak memungkinkan. Sudah selesai kuliah, bahkan mungkin sudah bergelar. Tapi kalau nggak memungkinkan, disarankan mundur. Misalnya tiba-tiba mengidap suatu penyakit yang tak mungkin sembuh, merupadik. Ya sudahlah, nggak usah ngelamar. Iya, Kamu fokus kepada kondisi dirimu misalnya gitu. Iya, Romo. Jadi ngelamar. Nah, lalu kalau lamarannya diterima, seperti saya seorang romo diosesan atau orang bilang romo projo, kalau saya sudah selesai kuliah, lalu 6 bulan saya ada di paroki, saya ngelamar. Kalau lamaran saya diterima, maka saya akan ditabiskan. Tabisan saya adalah diakon gitu. Nah, kalau tabisan diakon itu biasanya saya berjanji untuk tidak menikah seumur hidup. Itu yang khas untuk tabisan diakon, untuk tidak menikah seumur hidup. Ditambah taat kepada uskup dan pengganti-penggantinya. Oke Romo, jadi tadi sudah jelas bahwa pun ada kasus-kasus di lapangan adalah sebuah refleksi panjang, ya kan? Dan tadi kalau ada yang melakukan ekstrim, saya garis bawahi gereja akan tegas. Ya. Gereja akan menindak Ya. dan memberikan sanksi yang tegas. Ya. Dan itu yang kita harus apresiasi ya Romo ya. Yang Bagaimana kalau- gereja melihat itu Romo ya. Ya kalau menurut publik, menurut masyarakat luas adalah disebut melakukan tindakan amoral, atau mungkin juga ada kata lain kriminal yang tak terampuni ya, harus keluar. Karena ini memang gereja ini dijaga kesuciannya dan juga dijaga martabat status romo, status imam, status pastor itu. Dan itu tanggung jawab kita semua ya Mo ya. Ya, Bukan hanya tanggung jawab Ya. yang berjubah saja. Ya. Kita pun umatnya harus menjaga juga Romo ya. Ya, sambil contoh Romo Haruno ini sekarang tugas di paroki katedral ini menjadi romo yang baik apa tidak, termasuk kontribusi umat. Kalau umat itu mengkondisikan bahkan cara memanggil pun romo itu udah suatu apresiasi yang bagus dari umat kepada romonya. Iya. Jangan dipanggil, Haruno, itu ada suatu sikap yang kadang-kadang kurang kontributif kepada panggilan romo itu. Itu sangat berpengaruh. Maka uskup saya pernah menegur seorang romo atau lain, manggil meskipun sebagai rekan, tetap panggil romo. Sesama romo tetap harus panggil romo. Juga umat juga memperlakukan. Jadi umat jangan terlalu memanjakan romonya, tapi umat jangan sampai juga Tidak kurang hormat menghargai pada romonya. Harus. Siapa? Ya Romo Haruno maupun romo siapapun. Nah itu ikut mengkondisikan imam itu akan menjadi imam yang tumbuh kembang. Iya, Gitu. betul. Nah ini jadi saya ngomong di sini mungkin umat juga silahkan mendengar, ya support lah romo-romo. Jangan kurang ajar. Ya, Iya Romo ya. ya. Jangan cuekin. Bantulah romo kita ya. Termasuk kalau harus kasih minum gitu misalnya. Ya, Kasih minum ya. itu. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya Ya, Romo. mari. Saya penasaran mengenai jubah-jubah Romo nih. Kan ada berbagai macam jenis ya Romo. Saya sering lihat di misa setiap hari Minggu atau misa-misa besar, jubah Romo tuh banyak macam. Ada yang putih, coklat, hitam ya Romo. Terus ada yang pakai kupluk, ada yang enggak ya Romo. Ya. Tadi Kupluk, juga Romo. Romo sempat ya maksudnya yang tutupan kepala Bukan yang jaga villa loh ya. Jaga villa di pinggir Bukan, kupluk, bukan. 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 Bukan Romo ya. Saya mulai dari jubah atau pakaian yang saya gunakan. Jubah pakaian yang paling sederhana adalah miliknya seorang diosesan atau seorang projo seperti saya. Itu disebutnya ya jubah begitu saja, warna putih. Putih itu. Tapi itu lebih sederhana lagi, itu sebenarnya kalau waktu saya ngajar bahasa Latin, itu namanya tunika. Tunika artinya baju pelayan. Pengetahuan nih, bukan tahu. Baju pelayan. Namanya ada pelayan ya Mo ya. Ya, Iya. itu baju pelayan. Nah, lalu kalau misalnya coklat ya.
coklat, jujur saya tidak bisa mengetahui secara detail, tapi itu tampilan dari romo-romo dari komunitas OFM Fransiskan. atau Fransiskan, lalu yang bagus juga mungkin desainnya, bajunya romo-romo OSC misalnya. OSC, jadi dia pakai putih dulu, terus baru nanti ada dilerin hitam, terus baru ada yang di sabuk dan bawah hitam itu. Nah, ini menandakan dari latar belakang dari mana romo-romo itu. Terus ada yang agak keren juga cara berpakaiannya. Jubahnya putih, ada sabuk hitam, terus di pinggang sini ada rosario besar sampai bawah. Dan ini salib juga. Itu teman-teman dari OMI. Dari OMI. Jadi itu menceritakan latar belakang semangat gaya hidup mereka. Kalau sebenarnya kalau Umi kan bergaya Bunda Maria, Rosario-nya tampak seperti itu. Jadi memang beda-beda Mo ya? Beda-beda. Itu kan kalau nggak salah ada yang diosesan, ada yang tarekat gitu Romo. Ya. Bedanya apa Mo diosesan tarekat? Diosesan ya. Diosesan itu membedakan, kalau diosesan kan bahasa Indonesianya kita terjemahkan keuskupan. Keuskupan. Jadi kalau Romo Haruno ini adalah Romo Diosesan Bogor, Diosesan Bogor, maka artinya saya ini adalah Romo khusus untuk Keuskupan Bogor. Romo khusus untuk Keuskupan Bogor. Keuskupan Bogor itu mulai dari mana? Dari ujung kulon itu Anyer, lalu menyusur terus sampai ke Sungai Citarum di Cianjur. Nah, luas itu sekali, tempat tugas dan di mana saya orang bilang dikawinkan, ditugaskan di Keuskupan Bogor itu. Kalau itu di Suisan. Sedangkan tarekat adalah kelompok komunitas entah biarawan, biarawati, atau romo yang mengikuti gaya hidup sang pendiri. Sang pendiri. Contoh, OFM, Ordo Fratrum Minorum, kelompok saudara-saudara Dina. Itu mengikuti ajaran Fransiskus Assisi. Terus Assisi. Terus lalu ada kelompok yang namanya Serikat Yesus atau SY atau Societas Yesus. Nah, mereka itu mengikuti pendirinya yaitu Ignatius Loyola. Nah, kalau OFM tadi itu mengikuti sang pendiri yang hidupnya miskin sederhana, kalau Yesuit ini mengikuti sang pendirinya yang seorang berlatar belakang militer. Maka orang-orang Yesuit dengan tampilan militan. Terus lalu ada juga misalnya Ordo kalau suster ya, tarekat suster ya, Carolus Borromeus. Berarti dia pengikut uskup Carolus Borromeus. Ada tokoh-tokohnya gitu Romo. Nah, ciri khas mereka adalah di bidang mana? Uskup Carolus Borromeus yang suci itu dia banyak sekali dulu nyemplung ke kesehatan. Makanya di rumah sakit itu ya, Santo Carolus. Ya, bahkan beliau pun meninggalnya karena tertular oleh orang-orang yang waktu itu ada kena pandemi lah. Jadi dia meninggalnya. Tapi dia seorang yang suci. Carolus Borromeus misalnya. Jadi itu bedanya. Kalau diosesan adalah seorang imam yang memang keberadaannya dikhususkan untuk suatu keuskupan. Lalu kalau Ordo Tarekat, sekelompok komunitas biara-biarawati atau imam yang mengikuti jejak sang pendiri. Sang pendiri. Ya, apakah itu tidak terlalu sempit? Nyatanya pengaruhnya besar sekali. Pengaruhnya besar sekali sang pendiri itu terhadap anggota-anggotanya. Begitu. Tersebar gitu Mo ya? Ya. Ke seluruh dunia kali Mo ya? Ya. Lalu kalau maksud saya di Indonesia ya, di Indonesia ini ada 30-an keuskupan, maka di sana juga ada 30 romo-romo diosesan sesuai dengan keuskupan yang ada ini. Ya, ada Keuskupan Agung Jakarta, ada Keuskupan Agung Semarang, ada Keuskupan Purwokerto, ada Keuskupan Malang. Nah, karena sesama romo diosesan atau romo projo, betul sesama romo, tapi belum tentu saya kenal dengan yang di diosesan Jakarta. Karena memang grup kami, keluarga kami, komunitas kami beda. Kami Keuskupan Bogor, romo-romo sana keluar dari
Diocesan Jakarta, Keuskupan Jakarta. Masing-masing gitu Mo ya. Masing-masing. Iya, iya. Tapi kebetulan karena kami saling jumpa dalam pertemuan regio, pertemuan nasional, pertemuan kuliah, saya jadi kenal dengan Romo-Romo itu. Tapi kalau tiba-tiba Lucky menanyakan, Romo kenal itu enggak? Siapa? Dia juga seorang diocesan loh, belum tentu kenal. Belum tentu. Tapi karena diocesan Tanjung Karang, beda rumah. diocesan Medan ya beda. Beda. Oke Romo. Ya. Tadi kita sudah ngobrolin masa kecil, ngobrolin panggilan, Ya. terus ngobrolin jubah-jubah Romo, Jubah. tarekat dan religius. Sekarang kita mau ngomongin hal yang sedikit sensitif nih Mo. Ya. Ngomongin soal finansial Mo. Tadi kan Lucky khawatir Mo ketika mau jadi imam, aduh gajinya nggak tetap, gimana nih? Iya. Nah sebenarnya Kehidupannya. Romo tuh kalau di KTP profesinya apa Mo? Ada. Ada Mo? Katanya di komputer katanya ada kolom rohaniwan. Rohaniwan. Dulunya bingung ini apa? Dulu katanya nggak ada kolomnya, maka itu lain-lain. Waduh, saya ini seorang Romo kok hanya tulis lain-lain. Sekarang ada spesifik, Rohaniwan. Rohaniwan. Iya. bahkan ada spesifik pastor. Maka kalau saya punya KTP, kalau saya punya SIM, kalau saya punya paspor, Namanya ada. Ya, profesinya pastor. ya, Jadi pastor. dia adalah sebuah profesi juga panggilan Romo ya. Ya. Nah, kalau secara finansial tuh nanti Finansial. pembiayaan hidupnya gimana Mo seorang pastor? Saya karena sebutkanlah menambatkan diri saya, mempercayakan diri saya kepada Keuskupan Bogor, ya Keuskupan Bogor lah yang pertama-tama menanggung keberadaan saya. Keberadaan saya. Tetapi juga dalam kelangsungannya, di sana ada hidup yang tampil secara khas seorang diocesan Projo. Dalam kehidupan mereka hanya mengucapkan 2 kaul, Oh gitu Mo? taat selibat, Nggak kalau kemiskinan Mo ya? tidak menyebutkan kemelaratan. Jadi kaya raya? Ya. Oh enggak. Begini, karena dulu seorang diocesan atau projo itu harus sendiri. Menanggung hidupnya sendiri gitu Romo? Oh. Ya. Gitu. Ya, kerja sendiri, Wah. nyuci sendiri, Hidup-hidup makan sendiri. Lalu maka itu bisa menerima uang tadi itu Oh. yang saya kelola. Yang saya kelola. Jadi memang Romo Projo ini mendapatkan uang itu langsung kalau ada persembahan dari umat atau kalau di Keuskupan Bogor ini diatur. Oke. Ini bukan rahasia. Oh. Jadi seorang Romo siapapun yang Romo anggota Bogor tiap bulan dikasih uang saku 2 juta. 2 juta. Siapapun. 2 juta nih. Ya, Oke. kalau Bogor. Tapi untuk Keuskupan tetangga mungkin lebih gede saya nggak tahu. Waduh. Atau lebih gede saya mau pindah ke sana saya nggak tahu. Atau lebih kecil juga saya nggak tahu. Tapi ini boleh diketahui bahwa kalau di Bogor ini begitu jadi imam, entah kamu di kota Bogor maupun di pelosok yang misalnya Cibadak sana 2 juta. Lalu nanti akan tambah memang yang Wah, kuterima. tambah nih. Apalagi kalau saya di katedral ini kan orangnya orang baik-baik gitu. Iya. Saya dapat tambahan. Tambahnya bukan uang tapi mungkin baju, fasilitas ini, Makanan fasilitas gitu itu. Mo ya? Ya gitu. Lalu kalau tarekat, nah ini bedanya tarekat. Iya. Kalau tarekat kan mengucapkan taat selibat melarat. Taat tidak menikah dan hidup sederhana. Nah ini mereka uang itu tidak boleh dikelola sendiri. Mereka itu harus laporkan kepada pemimpin atau bendahara ordo. Karena apa? Karena dia begitu berkomitmen, saya mau taat selibat untuk ordo ini, dia langsung apapun dan siapapun kamu, dia akan ditanggung kehidupannya oleh ordo itu. Langsung. Seumur hidup ditanggung Mo. Jadi meskipun ada kewajiban setor sana, nggak usah takut. Kamu nggak akan kelaparan, nggak akan kehausan. Kamu juga kalau sakit nggak usah takut bagaimana untuk berobat. Ditanggung oleh ordo itu. Jadi bedanya kalau kami punya sejumlah uang lah gitu, tidak ada kewajiban langsung memasok kepada keuskupan kami, bendahara kami. Boleh dikelola sendiri. Tapi lihatlah aku ya. Lihatlah. Iya. Tetap Sampai sederhana sebulan, Romo ya. ya. Nah itu. Walaupun tidak mengucapkan. Tetap sederhana. Ya, kata John Sis, mungkin Lucky juga lihat, meskipun ada peluang untuk itu, saya tetap menjadikan diri saya, ya tanda kutip, enggak macam-macam lah atau sederhana saja. Iya. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya, mengapa Romo seperti itu? Kalaupun saya ada peluang untuk tampil lebih begitu, saya berdosa sih. Saya tidak mau menyakiti umat saya, banyak umat saya yang masih berkekurangan. Jadi pun kalau mungkin akan tampil lebih daripada itu
atau glamor gitu. Iya. Ngapain tuh? Bermewah-mewah gitu Ya, ya, enggak. ngapain Mo? Karena cita-cita saya satu untuk jadi pastor sudah terkabul. Ya udah, ketika saya begitu jadi pastor, ya itu sudah sebenarnya yang terpuncak dalam hidup saya. Jadi anugerah yang paling berharga bagi saya sendiri imamat itu. Nah, setelah imamat itu, ya saya tidak nafsu ke sana kemari yang cari yang sifatnya ya finansial atau materi atau uang. Kalau diberi, pasti saya terima. Saya nggak pernah menolak. Siapapun yang beri, saya tidak munafik atau pura-pura. Saya terima. Karena saya punya keyakinan itu pasti persembahan untuk saya. Iya. Tapi kalaupun sampai nggak diberi apa-apa, loh saya kan sudah kecukupan. Iya. Jadi yang ada pelayanan begitu saja. Itu. Jadi itu adalah berkat ya Romo ya, secara finansial. Ya. Tapi secara kehidupan harus tetap sederhana Mo. Ya, karena orang kan selalu mengatakan, "Duh, Romo, seorang diocesan, seorang projo kan boleh kaya." Tapi terus ada yang komentar ekstrim nih. Mereka yang komentar loh, bukan saya. Kok Romo hidupnya lebih seorang Fransiskan. Wih. Itu artinya kok sahaja sederhana. Karena saya sudah merasa cukup jadi imam cukup. Itu. Tapi ada Romo yang hidupnya glamor gitu? Ada. Oh banyak. Ya? Ada. Tanpa sadar ya, saya bukan milih, tapi saya juga tanpa menyebut nama, itu biasanya ya umat jadi terusik. Kok begini, kok tidak menjadi acuan kami, dan seterusnya, begitu. Pokoknya contoh lah ya, pastor paroki kami ya. Sederhana. Role model. Iya. Ya. Walaupun sudah viral kemana-mana, videonya ratusan ribu, tetap sederhana Romo ya. Iya betul. Ya. Dan setia menjadi panggilan sebagai seorang pastor. Karena saya ingin jujur, inilah saya. Termasuk kan saya diberi saran-saran yang rupanya bagus. Mbak ya rambutnya itu dicat. Banyak sekali bahkan yang menawarkan. Pokoknya saya rela. Udahlah, inilah saya. Kalau memang saatnya disebut umurku sudah gini, ubanan semua termasuk mata juga itu, ya sudah begini. Bisa 20 tahun lebih muda loh, Mang. Nggak mau ya? Nggak mau. Tapi nggak maunya memang satu, mau jujur. Dua, saya orang yang tidak mau berlama-lama bercermin menyisir. Cepat. Saya termasuk orang yang acara saya dalam hidup sehari-hari dua. Tidur itu milik pribadi saya. Melek adalah kerja. Itu yang saya lakukan. Maka itu saya tidak mau berlama-lama untuk misalnya berbenah diri atau gitu. Begitu saja. Oke. Nah, Romo, mungkin pertanyaan terakhir nih Romo ya. Ya. Pertanyaan pamungkas nih Romo. Jadi Bambang. Oh, iya bener. Romo tahu ya Bambang Pamungkas? Oh iya. Tahu Bambang Pamungkas. Romo kan suka ini Mo ya? Suka Main bola bola ya? Mo ya? Oh ya. Tahu dong Mas. Iya. Sangat tahu. Kalau kalian tanya bola, semua saya tahu. Ya. Karena waktu saya ulang tahun imamat 30 tahun, saya dibuatkan buku yang bersampulkan projo yang prasojo. Waduh, apa tuh artinya? Seorang romporjo yang sahaja. Wah. Terus di gambar sampul itu gambar seorang pemain bola. Wajahnya Haruno sama dengan tampilan yang sedang nendang bola. Ya, mungkin orang-orang menangkapnya ini seorang projo yang prasojo tadi itu. Seorang praja yang sederhana tadi itu. Menurut penangkapan mereka. Saya buka buku itu isinya apa? Ternyata mereka itu, tanpa saya tahu, mereka itu menemui seluruh keluarga besar saya yang di kota-kota lain. Wah. Mereka menanyai saya masa kecil saya. Saya surprise betul. Wih, ternyata mereka mendatangi kakak saya di sana, keluarga saya di sana, begitu. Bagaimana tentang Bambang Pamungkas? Ya. Walaupun sudah pensiun, mau nanya apa dia tentang Bambang Pamungkas, Dok? Ya, bagaimana? Enggak, tadi sekilas aja Romo. Ya. Sekilas. Enggak, jadi pertanyaan yang sebenarnya gimana Romo menanggapi mengenai panggilan khusus itu? Jadi susah apa enggak nih Romo menjalaninya selama ini? Enggak. Karena memang ya mungkin dominan ya, dan tidak ada sedikit pun penyesalan ya. Saya enggak ada. Atau saya milih begini, enggak. Belum pernah terlintas. Yang ada adalahnya semangat. Dan semangat itu ya kalau ya terserah ya, apakah ini suatu yang lebay, berlebihan ya. Tapi saya hanya ingin melayani tadi itu. Saya melayani. Dan saya ya sedikit yang cukup mempengaruhi saya. Saya juga masuk dalam komunitas Marriage Encounter. Marriage Encounter itu adalah sebenarnya kelompok
komunitas khusus untuk suami istri. Tapi saya oleh pendekatan dan mereka yang begitu peduli, menyayangi, mencintai saya balik juga ikut bergabung sana. Dan di sana itu pesannya adalah cintailah pasanganmu. Cintailah pasanganmu. Cintailah. Nah, pasangan saya adalah umat. Maka saya mencintai umat dimanapun itu diberikan pada saya. Waktu saya di seminari, pasangan saya anak seminari. Ya saya peduli pada anak seminari 24 jam. Kalau saya sekarang di paroki ya, saya mencintai paroki ini ya semaksimal mungkin gitu. Itu cukup mempengaruhi saya, cukup mempengaruhi. Karena mereka juga mengingatkan bahwa dua sakramen itu nggak bisa dipisahkan. Bahwa dari perkawinan lahirlah seorang imam. Iya. Tapi nggak ada perkawinan yang sakramen tanpa imam. Gitu. Jadi ini dua sakramen ini selalu juga saya hayati terus. Maka kalau salah satu pekerjaan apa yang Romo kerjakan dengan sempurna, salah satu pekerjaan yang sempurna yang saya laksanakan adalah kalau saya mendampingi orang calon nikah ketika pendidikan kanonik dan mau pemberkatan. Saya sampai menyempatkan betul, ini karena penting, mereka itu kalau gladi bersih, saya latih sendiri. Saya latih sendiri. Saya tidak menyerahkan misalnya pembuatan buku atau gladi bersih orang lain. Bukan saya nggak percaya pada orang lain. Saya mau total tuntas untuk mendampingi orang keluarga. Jadi, secara personal gitu Romo ya? Ya, sampai ya betul. Langsung turun langsung. Intens. Tapi apakah semua berhasil baik? Ya, saya berharap. Tapi kalau ada yang kok melenceng ya, saya nggak tahu. Gitu. Karena yang menjadi tetap mereka berdua, ya, bukan Romo Haryono. Ya, betul. Karena Romo tidak tinggal di rumahnya dong. Ya, betul, ya. Oke. Mungkin ada pesan-pesan untuk keluarga Katolik, Romo? Atau teman-teman muda nih? Yang mungkin mau jadi Romo nih. Tadi kan Romo bilang tidak mudah gitu, gampang. Ya, pesan saya pada keluarga ya, keluarga. Silakan jalankan panggilan keluarga secara Katolik itu baik-baik. Karena tak tergantikan ya pendidikan dalam keluarga itu. Pendidikan dalam keluarga adalah utama dan pertama dan utama. Yang lain itu hanya ikut menambahkan. Entah itu Romo, gereja, atau ada kerasulan itu hanya menambahkan. Tapi pertama utama tetap suami istri keluarga itu sendiri. Dan saya sangat setuju dengan cara pandang gereja. Cara pandang gereja adalah keluarga adalah sekolah pertama atau juga gereja utama bagi suatu keluarga. Ecclesia domestica. Ecclesia domestica, gereja setempat atau eklesiola, gereja mini. Gereja mini begitu. Maka itu dan saya pun berkesimpulan kalau keluarga itu dikelola baik-baik, maka di sana akan lahir biaran-biaran yang baik, romo-romo yang baik, anak-anak dan juga menantu-menantu yang baik, cucu-cucu yang baik datang dari keluarga. Lalu untuk rekan-rekan muda, entah laki entah perempuan, saya juga menawarkan ada tawaran yang sangat bagus dari gereja yang tidak ditawarkan di pihak manapun. Di antara sekian banyak pilihan ternyata gereja itu menawarkan, maukah engkau menjadi orang yang panggilan khusus? Panggilan khusus. Jadi setelah milih ini, mentok. Masih ada satu lagi. Mungkin jadi imam, menjadi bruder, menjadi suster. Kalau masih sebutkanlah masuk akal dan kategori yang boleh, silahkan bergabung. Umur berapa Romo? Umur maksimal 32 tahun. Maksimal 32 tahun Romo. Karena kalau lebih daripada itu nanti jadinya kapan Romo ya? Ya, susah. Pendidikannya panjang Romo ya? Ya, susah dibentuk. Biasanya susah dibentuk kalau usia melebihi daripada itu. Juga nanti kalau terlalu tua, begitu tabisan, jangan-jangan langsung perminyakan. Waduh. Ya, itu jadi jangan tua-tua lah. Ya, kapan kerjanya gitu. Lalu sehat jasmani rohani. Itu keharusan. Maka itu jangan kaget. Banyak dari romo-romo, bruder suster itu orangnya cakep-cakep. Karena memang diminta harus sehat jasmani rohani. Kalau misalnya ada kendala apa, lebih baik jangan maksakan. Karena takut-takut yang tidak sempurna itu menggerogoti tugas mulia tadi itu. Jadi seiring lah begitu. Itulah memang kalau saya katakan Katolikku keren. Katolikku keren. Itu dia. Jadi silakan ya teman-teman muda yang mau daftar boleh. Daftar. Ya. Besok mau langsung diantar. Ya, boleh. Kalau yang
para laki-laki ini boleh langsung ke saya. Tapi jangan jadi suster ya? Iya. Iya. Enggak Atau- dong, masih. Karena saya tahu persis tentang seminari, entah seminari menengah, seminari tinggi, boleh lewat saya. Karena saya tahu semua tata cara. Tadi dapat surat rekomendasi dari Ya, Romo Paroki. Ya, rekomendasi Harus masuk. Romo ya? Harus minta surat rekomendasi Ya, kan? harus. Ke pastor paroki Romo ya? Ya. Tapi kalau yang dari teman-teman konsops ini boleh sih sepertinya. Boleh karena apa? Silakan. Karena, Udah disetujui karena latar belakangnya kan harus berpengalaman menggereja. Oh. Kalau saya misalnya suruh memberi rekomendasi, tapi saya nggak pernah lihat dia Oh, ke iya, gereja apa betul. tidak, ini berarti wah, saya nggak bisa Diragukan, memberi rekomendasi. diragukan gitu. Iya, iya. Saya tidak bisa mengatakan dia atau tidak. Tapi kalau tiap hari saya ketemu orang-orangnya, oh saya mengatakan silakan. Teman-teman yang di Ayo, belakang rame-rame kamera, yang produksi, silahkan ya. Rame-rame. Komsosnya kosong habis itu. Iya. Komsos bubar, komsos. Ya. Ya. Iya. Iya. Oke, Sobat BMV, sangat menarik ya obrolan kita hari ini dengan Romo Harun. Gitu. Terima kasih banyak Ya. Romo waktunya dan kesempatannya untuk datang di Joki Terima Bicara kasih, ini. Ini Romo. episode Ya. pertama nih, kebetulan Ya. nih, Romo. Semoga viral ya Romo. Amin. Kudoakan selalu. Iya. Didoakan umur programnya panjang Romo. Iya, Nanti iya, Romo betul. harus mampir-mampir lagi. Iya, Ya. jangan kapok ya Romo ya. Dengan senang hati, kan sesuai dengan semboyanku. Siap diganggu. Iya. Mantap. Ya. Begitu? Ya, baik Romo dan Sobat BMV sekalian. Hari ini kita sudah bicara panjang sekali. Bagaimana pengalaman panggilan Romo Paroki, Romo Haruno. Juga tadi bagaimana kehidupan dan dinamika. Bagaimana menjalani panggilan khusus. Gampang atau susah, teman-teman bisa jawab sendiri. Dari tadi refleksi Romo, kemudian perspektif yang kami coba berikan, kami warnai. Tapi prinsipnya kita harus apresiasi panggilan ini tidak mudah. Panggilan khusus ini tidak banyak orang yang mengikuti. Jadi untuk mereka yang bertahan kita apresiasi, kita dukung. Untuk mereka yang mungkin tidak sampai dan keluar, kita tetap harus terima lagi Romo ya. Iya. Menjadi umat, menjadi satu kesatuan gereja Katolik. Demikian Sobat BMV dan Romo dan Lucky. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih.